Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Marhaban ya asdiqa. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dan kita di sini akan berbincang-bincang dan membahas materi tentang tafsir ayat riba dan implikasinya bagi perekonomian. Ini adalah salah satu tugas mata kuliah tahfiz dan tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi. Kami Maharani dari program studi ilmu Al-Quran dan tafsir akan menjelaskan beberapa poin tentang materi riba. Jadi di poin pertama ini kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian riba di dalam Islam. Jadi secara bahasa ataupun etimologi, riba berasal dari kata Arab roba yarbu riban yang berarti tambahan, bertambah atau berkembang. Dalam pengertian ini, riba merujuk pada adanya kelebihan dari sesuatu yang semestinya tanpa adanya imbalan yang sepadan. Sedangkan secara istilah terminologi, para ulama mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil dalam suatu transaksi tanpa adanya pengganti atau imbalan yang dibenarkan oleh syariat. Tapi di sini ada juga menurut para fuqaha, riba adalah setiap tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dan para ulama tafsir juga memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai riba. Menurut Ibnu Katsir, riba adalah tambahan atas pokok harta yang diambil tanpa adanya usaha atau transaksi yang sah. Sementara itu, Al-Maraghi menjelaskan bahwa riba merupakan bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan sehingga bertentangan dengan prinsip tolong dan menolong dalam Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riba adalah segala bentuk tambahan dalam transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat, baik dalam pinjam-meminjam maupun jual beli, yang mengandung unsur ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Jadi pembahasan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang tafsir ayat-ayat riba. Di sini ada tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Terjemahannya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menggambarkan keadaan pelaku riba yang kehilangan keseimbangan karena menyamakan riba dengan jual beli. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Perbedaan mendasar terletak pada keadilan. Jual beli dilakukan secara wajar, sedangkan riba mengandung unsur penindasan. Ayat kedua ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Para mufassir menjelaskan bahwa memusnahkan riba berarti menghilangkan keberkahan harta, meskipun secara jumlah tampak bertambah. Sebaliknya, sedekah akan dilipat gandakan pahalanya dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Dan tafsir ketiga ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Al-Maraghi, ayat ini merupakan peringatan paling keras terhadap riba. Ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang besar yang merusak tatanan ekonomi. Ayat ini juga menegaskan
Keadilan dengan prinsip bahwa seseorang hanya berhak atas pokok hartanya tanpa tambahan. Nah, di sini juga ada Quran surah Ali Imran ayat 130 yang artinya janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ayat ini mengacu pada praktik riba jahiliyah yang berlipat ganda. Namun, menurut para ulama seperti Said Qutb, larangan ini mencakup semua bentuk riba karena prinsip dasarnya adalah ketidakadilan dalam transaksi. Yang artinya, dan karena mereka memakan riba, padahal mereka telah dilarang darinya. Tafsirannya, ayat ini menjelaskan bahwa riba juga dilakukan oleh umat terdahulu dan menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riba disamakan dengan memakan harta orang lain secara batil, yang menunjukkan tingkat keharamannya yang tinggi. Dari penafsiran ayat-ayat di atas tadi, dapat kita simpulkan bahwa riba dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan mengandung unsur kezaliman dan ketidakadilan, menghilangkan keberkahan harta, serta memiliki dampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi. Dan di poin ketiga kita akan membahas tentang macam-macam riba. Dalam kajian fikih muamalah, para ulama membagi riba ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk dan praktiknya dalam transaksi. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman serta menghindari praktik riba dalam kehidupan sehari-hari. Yang jenis riba yang pertama adalah riba fadal. Apa sih itu riba fadal? Jadi, riba fadal itu adalah riba yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan adanya kelebihan pada salah satu pihak. Misalnya, menukar emas dengan emas tetapi dengan jumlah yang tidak sama, atau menukar beras dengan takaran yang berbeda. Jadi, riba jenis ini dilarang karena mengandung unsur ketidakadilan dalam pertukaran barang ribawi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pertukaran barang sejenis harus sama takaran dan timbangannya, serta dilakukan secara tunai. Dan yang kedua, jenis riba nasi'ah. Riba nasi'ah adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam karena adanya penangguhan waktu pembayaran. Ini merupakan bentuk riba yang paling umum terjadi dalam praktik masyarakat, terutama dalam sistem hutang piutang. Contohnya adalah seseorang meminjam uang dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjam karena adanya penundaan waktu. Riba ini dikenal juga sebagai riba jahiliyah yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran. Yang ketiga ada riba qard. Riba qard adalah riba yang terjadi dalam akad pinjaman, yaitu ketika memberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan atau keuntungan tertentu dari pihak yang meminjam. Misalnya, seseorang meminjamkan uang dengan syarat harus dikembalikan lebih banyak dari pokok pinjaman. Tambahan tersebut termasuk riba karena tidak ada transaksi yang sah selain pinjaman itu sendiri. Dan yang keempat ada ribayat. Ribayat adalah riba yang terjadi karena adanya penundaan dalam serah terima barang dalam transaksi jual beli barang ribawi. Jadi dalam hal ini transaksi tidak dilakukan secara tunai ataupun langsung sehingga menimbulkan unsur riba. Misalnya transaksi pertukaran emas dengan emas, tetapi salah satu pihak menunda penyerahan barang. Hal ini dilarang karena tidak memenuhi syarat transaksi yang sah dalam Islam. Jadi teman-teman, dari pembagian di atas tadi dapat kita pahami bahwa riba tidak hanya terjadi dalam pinjam dan meminjam, tetapi juga dalam jual dan beli dan pertukaran barang. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas untuk menghindari segala bentuk riba demi menjaga keadilan
dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Jadi selanjutnya di sini kita akan membahas poin tentang dampak riba terhadap perekonomian. Yang pertama, menimbulkan ketimpangan sosial. Dan yang kedua, membebani dan menindas peminjam. Dan yang ketiga, menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat. 4. Menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Seperti dalam sistem keuangan modern, praktik riba sering dikaitkan dengan krisis ekonomi. Tingginya suku bunga dapat menyebabkan inflasi, menurutnya daya beli masyarakat, serta meningkatnya resiko gagal bayar. Dan yang kelima, menghilangnya nilai keadilan dan keberkahan. Jadi poin selanjutnya di sini ada alternatif sistem ekonomi Islam. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya melarang riba, tetapi juga menawarkan sistem ekonomi alternatif yang adil, seimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas prinsip keadilan, al-adli, tolong-menolong, ta'awun, serta larangan eksploitasi dalam transaksi. Yang pertama di sini ada alternatif sistem bagi hasil. Dan yang kedua ada jual beli yang halal. Dan yang ketiga sistem zakat, infak, dan sedekah. Dan yang keempat ada larangan gharar dan maisir. Selain riba, Islam juga melarang, teman-teman. Apa yang dilarang? Jadi Islam juga melarang praktik ekonomi yang mengandung ketidakpastian ataupun gharar dan perjudian, maisir. Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang transparan, jujur, dan bebas dari spekulasi yang merugikan. Dengan demikian, ekonomi Islam menekankan stabilitas dan keadilan dalam setiap transaksi. Dan yang kelima ada perbankan dan keuangan syariah. Jadi perbankan syariah menjadi solusi praktik bagi masyarakat yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip Islam tanpa terlibat dalam riba. Jadi, alternatif sistem ekonomi Islam menawarkan solusi yang komprehensif terhadap praktik riba dengan menekankan keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem bagi hasil, zakat, serta transaksi yang halal dan transparan, ekonomi Islam mampu menjelaskan sistem yang lebih stabil dan berkeadilan. Dan poin selanjutnya di sini ada relevansi larangan riba di era modern. Jadi larangan riba dalam Islam tidak hanya relevan pada masa turunnya Al-Quran, tetapi juga memiliki makna yang sangat penting dalam konteks kehidupan ekonomi modern. Di tengah perkembangan sistem keuangan global yang kompleks, prinsip-prinsip Islam tentang larangan riba tetap menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang pertama, ada relevansi riba dalam sistem keuangan modern. 2. Dampak sosial ekonomi di era global. 3. Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah. 4. Prinsip keadilan dan stabilitas ekonomi. 5. Tantangan dan peluang di era modern. Jadi teman-teman sekalian, dari pembahasan beberapa poin yang kita jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya berdasarkan pembahasan mengenai tafsir ayat-ayat Al-Quran tentang riba, dapat disimpulkan bahwa riba merupakan praktik yang secara tegas dilarang dalam Islam karena mengandung unsur kezaliman, ketidakadilan, dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Larangan ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran yang tidak hanya menjelaskan keharamannya, tetapi juga dampak buruknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Riba terbukti dapat menimbulkan ketimpangan, menekankan masyarakat kecil, serta mengganggu stabilitas perekonomian.
Oleh karena itu, Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil melalui mekanisme bagi hasil, transaksi halal, serta instrumen sosial seperti zakat dan sedekah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Jadi sekian presentasi dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, terlebih kepada diri kami sendiri dan kepada teman-teman sekalian. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.